Oke, kita lanjutkan di bagian instalasi Laravel. Jadi bisa dilihat juga di websitenya langsung gitu. Jadi Laravel ini membutuhkan beberapa extension. Untuk versi PHP sendiri di websitenya disebutkan dipatoknya ke lebih besar atau sama dengan PHP 7.3 gitu. Meskipun pada praktiknya sih ketika dicoba sebenarnya bisa juga pakai PHP 7.2 gitu. Tapi ya mungkin ada beberapa pertimbangan gitu kenapa di setnya ke PHP 7.3 gitu. Mungkin untuk kedepannya biar lebih lebih future proof gitu. Oke. Kalau kita lihat di dokumentasinya instalasi Laravel ini, oke, kita butuh Composer. Oke, buat teman-teman programmer pasti, terutama programmer PHP ya pasti udah familiar ya dengan Composer ya. Di zaman sekarang kalau nggak kenal Composer sepertinya masih ya kelihatan jadul banget itu kalau kita masih install library dengan cara manual gitu, dengan cara download terus setup include manual, setup path-nya manual seperti itu. Nah, karena kita pakai Composer berarti ya otomatis kita butuh koneksi internet untuk terkoneksi dengan packages-nya. Oke, lanjut. Di sini disebutkan jadi untuk instalasi Laravel itu ada dua cara gitu. Jadi sekali lagi ya karena Laravel ini sebenarnya berjalannya tuh di atas Laravel gitu. Jadi ketika kita mau menginstal Laravel, maka kita harus lihat dulu gitu apakah sebelumnya aplikasi kita itu udah ada, kita udah punya aplikasi existing yang pakai Laravel atau kita mau memulai dari awal gitu, from scratch sama sekali nggak ada codingan sebelumnya gitu. Oke, jadi kalau benar-benar from scratch kita bisa memanfaatkan perintah Composer create project Laravel. Nanti di sini kita bakal dapat Laravel dan semua modulnya gitu. Jadi yang di bagian sebelumnya kita sudah sebutkan ada beberapa fitur bawaannya Laravel. Nah, ini bakal langsung ke include semua. Lalu yang kedua adalah kita bisa menginstal Laravel itu sebagai sebuah library. Jadi ini konsepnya sama kayak Laravel ya. Jadi kalau kita buka Laravel kan, Laravel itu juga reponya ada dua gitu. Jadi yang Laravel dan satu lagi yang Laravel Framework. Jadi kalau kita bikin project dari awal, kita kan biasanya pakai Composer create project Laravel. Nah, ini adalah yang folder projectnya. Sementara yang library-nya sendiri ada di Laravel Framework. Nah, sama juga sih Laravel juga seperti itu gitu. Jadi kalau mau bikin full project kita pakainya Laravel. Tapi kalau mau mulai sedikit demi sedikit gitu. Jadi kita mulai dari core-nya dulu, kita mungkin nggak butuh modul-modul yang lainnya, ya kita mulai aja dengan Composer require Laravel platform. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan mulai dulu install dengan Laravel platform. Jadi kita mulai dari sedikit demi sedikit, nanti sambil mengenalkan satu persatu gitu, modul apa aja yang bisa langsung dipakai di Laravel. Oke, selanjutnya kita buka ini ya, terminal ya atau command line. Kita masuk ke folder project, kita bisa bikin karena kita mau memakai Laravel sebagai sebuah library, berarti syaratnya adalah berarti kita harus punya project dari Laravel itu sendiri gitu. Jadi mula-mula kita bikin dulu Laravel new, nama aplikasinya apa gitu, misalnya demo. Ya, ini tergantung koneksi internet teman-teman semua ya, bisa cepat bisa lambat. Karena saya udah cukup sering menjalankan perintah ini, jadi dia kelihatan cepat gitu karena library-nya di-download dari cache. Jadi library-nya udah disimpan di lokal, jadi sebenarnya nggak perlu connect ke komposernya lagi gitu. Oke, kita sudah download. Terus tadi kita apa tadi namanya foldernya, jadi lupa kan, demo Laravel. Oke, kita masuk ke demo Laravel. Seperti biasa kita bisa menjalankan server bawaannya PHP, atau mungkin kalau teman-teman memakai SAM atau memakai Laragon, memakai WAM,
atau kalau yang di Mac pakai Valet atau yang lainnya silahkan di setup masing-masing. Intinya adalah gimana caranya biar kita bisa mengakses aplikasi atau project Laravel yang baru kita download tadi di browser. Oke, saya akan coba pakai PHP Artisan built-in servernya PHP. Oke, gagal ya. Oke, kita ganti pakai PHP Artisan Serve. Nah, oke, ini baru bisa. Jadi berarti tidak disarankan untuk memakai built-in-nya PHP, jadi mending pakai bawaannya Laravel saja. Oke, di sini standar ya, tampilan standar ketika kita baru install Laravel pertama kali. Tidak ada apa-apa di sini, cuma link dan halaman welcome page. Oke, selanjutnya kita ikutin petunjuknya. Kita Composer require Laravel platform. Sorry, buka satu lagi. Oke, kita tunggu si komposernya mendownload framework atau library Laravel platform. Ya, jadi sambil menunggu kita bisa ini ya, baca-baca dokumentasinya lagi gitu. Jadi setelah kita berhasil Composer require Laravel platform, maka berikutnya adalah kita harus melakukan sedikit penyesuaian gitu. Jadi ada beberapa file yang harus ditambahkan, ada beberapa file yang harus dirubah di level aplikasi. Nah, untuk itu si Laravel sudah menyediakan satu buah komen. Jadi preset ini ya, ini salah satu fiturnya Laravel, dan Laravel sudah menyediakan satu buah preset bernama Laravel. Jadi untuk menjalankannya tinggal kita copy saja, lalu kita jalankan di terminal PHP Artisan preset Laravel. Oke, masih menunggu. Oh ya, mungkin sedikit informasi ya. Jadi Laravel platform ini kalau kita lihat di sini versinya masih 0.5. Artinya apa? 0.5 berarti dia belum versi 1. Berarti ibaratnya masih versi alpha gitu atau beta. Jadi belum bisa dibilang stabil gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa coba-coba, dan kalau misalnya ada bug atau ada request apa, kita tinggal kunjungi saja di GitHub-nya, terus kita tanya di situ gitu, diskusi di bagian issue. Jadi ya ini sih menumbuhkan kebiasaan gitu. Jadi selama ini kan kita cuma pakai kalau ada bug ya udah pakai yang lain gitu, ganti yang lain gitu. Tapi sekarang ayo kita coba gitu, kalau misalnya menemukan bug atau punya ide apa gitu terkait pengembangan Laravel ini, bisa diutarakan di GitHub-nya gitu, bikin issue, errornya apa, atau punya ide apa. Jadi kita sama-sama ini ya, sama-sama berkontribusi gitu. Bisa pakai bahasa Indonesia, nggak harus pakai bahasa Inggris, tenang aja. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita lakukan tadi PHP Artisan preset Laravel. Oke, scaffolding Laravel skeleton sudah. Oke, terus kita coba lagi buka websitenya. Nah, ini dia udah. Jadi halaman defaultnya si Laravel seperti ini gitu. Ketika kita sudah selesai melakukan instalasi, dia bakal menampilkan halaman login. Oke, saya coba dulu full screen. Seperti ini. Jadi ada halaman login, ada halaman register, ada halaman apa lagi tadi? Ada halaman forgot password. Seperti itu. Jadi ini standar standar fitur-fitur autentikasi ya. Oke, nah berikutnya adalah kalau kita lihat dokumentasi, berarti setelah kita selesai melakukan instalasi, berarti kan kita butuh login. Nah, di sini ada satu buah komen untuk menambahkan user dengan role admin. Jadi role admin ini adalah role yang nanti bisa melakukan apapun gitu. Jadi nanti di Laravel ada konsep
permission. Jadi setiap fitur tuh ada permissionnya, jadi user harus punya permission itu gitu untuk bisa mengakses suatu fitur. Nah, si admin ini dia bisa melakukan apapun gitu. Jadi ada istilahnya wildcard, jadi fitur apapun di aplikasi bakal bisa diakses oleh si admin ini. Cara mendaftarkannya seperti apa? Kita ikuti saja dokumentasinya. PHP Artisan, Laravel admin, email, password. Oke, di sini ditanyakan ya namanya apa, misalnya administrator, lalu emailnya apa, admin@laravel.dev. Passwordnya, oke kita pakai password sejuta umat, SDF 1234. Oke, ada error. Kita lupa untuk setup database ya. Oke, berarti kita butuh buka text editor. Saya pakai PHP Storm, teman-teman yang lain mungkin silahkan buka editor atau IDE-nya masing-masing ya, nggak harus sama. Oke, kita edit file.env, kita sesuaikan. Jadi sekali lagi ini sesuai settingan di masing-masing ya. Saya tadi namanya demo Laravel, root, passwordnya SDF 1234. Terus jangan lupa untuk dibikin database-nya. Bisa memakai tools favorit teman-teman juga gitu. Bisa pakai PHP admin atau mungkin yang lainnya. Oke, sudah. Kita pastikan apakah berjalan. Kita masukkan lagi. Oke, masih ada error lagi. Oke, sekarang errornya beda. Base table view not found. Oke, sepertinya ada yang kelewatan lagi stepnya. Jadi kita belum menjalankan migration ya. Jadi standar setelah menginstal Laravel, kita harus menjalankan PHP Artisan Migrate. Oke, sudah di migrate. Sekarang kita ulangi lagi. Atau kita cek dulu untuk memastikan bahwa tabelnya sudah ada. Oke, sudah ada ya. Kita mulai lagi membuat user adminnya. Administrator. Oke, user berhasil didaftarkan. Emailnya admin.laravel.dev, passwordnya SDF 1234. Kita coba di aplikasinya. Sorry. Nah, ini dia kelemahannya kalau kita pakai PHP Artisan Serve. Kalau kita mengedit config, kita harus restart lagi, kita stop dulu servernya, lalu kita jalankan lagi. Oke, kita coba submit ulang. Yap, sudah berhasil login, dan ini adalah halaman defaultnya si Laravel. Jadi di sebelah kiri ada menu sidebar, nanti menu-menu yang kita tambahkan sesuai si fitur aplikasi bakal ada di bagian sini. Lalu di bagian atasnya ada top bar, di sini ada untuk sementara jadi defaultnya cuma ada link untuk logout, dan ya sudah, kita udah berhasil melakukan instalasi Laravel dan kita udah berhasil login. Kalau kita login dengan user yang salah, dia nggak akan mau. Jadi ini juga salah satu fitur built-in-nya Laravel. Jadi flash message atau pesan error seperti ini udah di handle secara otomatis gitu. Kita coba login dengan user yang benar.
sudah berhasil masuk.